Selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di setengah persekutuan GPIB Jemaat Penabur Surakarta. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan dan ke-18 Yayasan Kesehatan dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dan berbagai latar belakang dari daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya, mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Dalam dunia kesehatan, sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat, kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Berada di dalam rumah
benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bertarung dan berpacu antara menjaga diri, tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Yapendik GPIB 1 Juli 2020, 18 tahun Yankes GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif, terlebih transformatif, akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang menderita hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan untuk menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang besar, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat, mari kita habiskan ibadah minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat pemimpin kita dari Matius 22, 37 sampai 40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat terima salam.
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pengakuan dosa. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami, manusia, melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kasihani kami,
Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau menyenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, pikiran kepada Tuhan, karena kita akan
menerima firman Tuhan, sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami kembali menaikkan syukur terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendalami firman-Mu. Kami mohon kuasa Allah Roh Kudus-Mu datang menguasai kami, sehingga di dalamnya ya Allah kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengerti dan memelihara serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakunya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini diberi tema menyembahkan Tuhan atau Baal. Bahkan juga hari ini kita memperingati hari ulang tahun Yayasan Pendidikan GPIB yang ke-39, dan juga Yayasan Kesehatan GPIB ke-18 dan Yayasan Diakonia ke-26 GPIB.
Dan dalam kehadirannya jemaat yang dikasih Tuhan, tidaknya dia harus membangun manusia yang lebih baik, membangun manusia yang intelektual dan juga yang bertakwa, bahkan juga mengentaskan orang-orang yang keterbelakang dengan tujuan membangun manusia yang maju dan juga sejahtera, sehingga bangsa ini semakin sehat, bangsa ini semakin memiliki intelektual yang baik, bahkan juga memiliki spiritual yang baik, dan tidak lagi dia mengandalkan hal-hal yang di luar rasional. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah juga yang dialami bangsa Israel setelah mereka menempati tanah leluhurnya dari nenek moyangnya. Bahkan mereka telah merasakan kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga bangsa ini merasa nyaman, merasa enak, sehingga bangsa ini melupakan Tuhan. Yang pertama, yaitu bangsa ini tidak lagi mengenal Tuhan. Bangsa ini tidak lagi dia beribadah kepada Tuhan. Mereka telah terpengaruh adanya dewa-dewa Baal. Baal itu Tuhan, itu dewanya orang Kanaan, itu dewa kesuburan. Bahkan juga dewinya Asitoret, itu dewi, itu juga kesuburan. Nah, antara Baal dan Asitoret ini sebenarnya melambangkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam keadaan beginilah bangsa Israel terpengaruh kepada dewa-dewa Kanaan yang sebelumnya Tuhan sudah ingatkan kepada nenek moyangnya untuk mengusir dan menghalau bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi mereka membiarkan, dan pada akhirnya mereka terjerat. Mereka beribadah bahwa para Baal dan para Asitoret ini yang memberikan mereka kesuburan, yang memberikan panen yang baik, dan memberikan hasil ternak yang baik. Dia memberikan hujan dan yang mengatur semuanya. Bahkan tidak segan-segan, dia juga mempersembahkan anaknya, dikorbankan kepada dewa Baal dan Asitoret. Bahkan juga dia melakukan seksual, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari kekayaan di Gunung Kemukus maupun di tempat-tempat lain, sehingga dikatakan seksualitas yang religius. Nah, Israel ini kenapa bisa terpengaruh? Kenapa Israel dia bisa terbujuk? Karena Israel mungkin mereka merasa bosan, mungkin hidup bebas, dan dia tidak mau mengikuti aturan-aturan dari nenek moyang, dari hukum-hukum Tuhan atau hukum-hukum moral yang menekankan dengan aturan-aturan yang ketat. Sehingga kelihatan bangsa Israel itu ingin bebas, generasi-generasi baru ingin merdeka dari tekanan dan aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah disampaikan oleh nenek moyang, sehingga mereka merasa tertekan, sehingga akhirnya dia melupakan Tuhan dan mereka tidak mengenal lagi kepada Tuhan, dan akhirnya mereka beribadah kepada Baal dan Asitoret. Itu yang pertama.
Yang kedua, sehingga akhirnya Tuhan itu murka karena bangsa Israel telah membuat hati Tuhan sakit. Sehingga bagaimana kemurkaan Tuhan? Sehingga Tuhan mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel. Yaitu bangsa Israel pada akhirnya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain, bangsa sekitarnya. Bahkan bangsa-bangsa sekitarnya mereka merampok dari hasil kerja keras mereka. Bahkan bangsa Israel mereka dijual belikan menjadi budak seperti barang, sehingga mereka tidak memiliki harga diri lagi. Mereka ingin selalu melawan tetapi selalu kalah. Mereka selalu terdesak. Karena apa? Karena mereka yang dilawan adalah Tuhan, bukan bangsa itu. Karena hukuman ini Tuhan yang mengendaki, Tuhan yang mendatangkan. Nah, kalau bangsa Israel melawan bangsa itu yang dikehendaki Tuhan untuk menghukum, berarti secara tidak langsung bangsa Israel itu melawan Tuhan, sehingga yang ditemukan adalah kegagalan dan kesia-siaan, sehingga hidup mereka merana dan mengalami penderitaan, dan mereka semakin terbelakang, semakin tersisih. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, sehingga Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Setelah bangsa Israel sudah sekian lama dia mengalami penderitaan yang hebat, dan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan para hakim-hakim, membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat, supaya meninggalkan dewa-dewanya orang Kanaan. Nah, Tuhan membangkitkan para hakim ini tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari keterbelakangan, dari keterpurukan, dari penderitaan. Tuhan membangkitkan itu semuanya. Dan itulah hidup Israel, dampak dari melupakan Tuhan, sehingga mereka menemukan kegagalan dan penderitaan, dan mereka semakin menjadi bangsa yang terbelakang karena miskin. Dia miskin secara finansial, dia juga miskin secara kesehatan, bahkan juga secara pendidikan dan intelektual. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini bagaimana Tuhan membangkitkan seorang penolong bagi orang-orang percaya, sehingga sampai saat ini dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan yang membebaskan melalui diri, baik secara intelektual bahkan juga secara kesehatan, sehingga manusia tidak lagi diperbudak oleh kuasa-kuasa kejahatan. Nah, jemaat yang dikasihkan Yesus Kristus, dari tengah-tengah kehidupan ini juga tantangan dan rintangan seperti yang ada di bangsa Israel juga bisa kita hadapi. Kita sering terjebak masalah kehidupan ini. Misalnya masalah perjodohan. Kita bisa meninggalkan Kristus karena pacar kita mungkin beragama lain, dan mungkin mereka lebih menjanjikan masa depan. Bahkan juga masalah pekerjaan. Dijanjikan pekerjaan-pekerjaan apabila mau dan bersedia untuk meninggalkan Kristus, bahkan bisa naik pangkat. Bahkan juga finansial, kita bisa melupakan Kristus semua ini. Kita bisa melupakan Kristus. Karena apa? Karena kita sering secara instan ingin bebas, ingin segera terlepas dari penderitaan, tekanan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga tidak jarang sedikit orang yang akhirnya dia pergi ke dukun atau ke gunung mana, Gunung Kawi atau Gunung Kemungkus atau ke Bayat. Dia ingin cari instan supaya dia terbebas
dari penderitaan dan keterbelakangan itu. Nah, oleh karena itulah jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita hadir, yaitu melalui yayasan pendidikan, bahkan juga melalui yayasan kesehatan, bahkan juga yayasan diakoni. Dia datang untuk membawa dan membangkitkan dan membebaskan orang-orang yang terbelakang, orang-orang mereka yang mereka sedang terpinggirkan. Gereja hadir, GPIP hadir untuk membawa keberadaban dan kemajuan kehidupan ini melalui pendidikan, melalui kesehatan, dan melalui juga pelayanannya. Memang untuk menghadapi ini tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh dalam menghadapi ini semuanya. Nah, oleh karena itulah GPIP saat ini memperingati ulang tahun Japindik, bahkan juga Jangkes dan Jadiah, supaya dalam kehadirannya benar-benar membawa sukacita damai bagi semua orang, sehingga semua orang yang dulunya keterbelakang secara intelektual, secara kesehatan, itu bisa diangkat, bisa dibebaskan, bisa memperoleh kehidupan damai sejahtera, sehingga semua orang bisa mengenal Tuhan dengan baik, sehingga semua orang bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, kita harus semakin beribadah kepada Tuhan, bukan kita melupakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satukan hati,
kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang rahmani, kami sembah di dalam kerajaan surga. Saat ini kami berdoa ya Allah untuk gerejamu, GPIB, di mana berada, khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo. Tolong Tuhan, mampukan untuk menjalankan panggilan dan pengutusannya dengan baik. Dan oleh karena itu kami mohon kuasa Tuhan yang akan terus melengkapi dan memampukan bagi para pelayan-pelayanmu presbiter maupun unit-unit misioner lainnya, bahkan seluruh jemaatmu, sehingga mereka dengan tulus dan jujur, ikhlas untuk mengabdi dan melayani ya Allah. Dan oleh karena itu kami berdoa bagi seluruh jemaatmu, bahkan para pelayan, berkati mereka pribadi dan keluarganya. Bahkan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup, kami mohon juga jalan keluarnya. Bahkan kami berdoa juga bagi seluruh jemaatmu yang lemah, yang sakit, yang kurang sehat. Kami mohon jamahan Tuhan, kami lawatan Tuhan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan kembali. Bapa, kami juga berdoa Tuhan berkati jemaat ini dengan damai sejahtera-Mu ya Allah. Berikan juga kebersamaan, kekompakan, kerukunan boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kelompok-kelompok, jauhkan kami dari sakit hati, benci, dendam, permusuhan. Tolong singkirkan, tolong Tuhan jauhkan ya Allah. Tolong Tuhan terus bangun kehidupan kami, iman yang semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Bahkan juga dari segi jumlah. Bahkan kami berdoa bagi yang malas, tolong berikan semangat. Bagi yang jauh, kami mohon juga kuasa Tuhan yang memberikan semangat iman sehingga mereka mendekat. Bahkan kami berdoa juga yang ada di Ngoresan, Pos, bahkan juga yang di Sambi. Kami mohon jamaah dan kuasa Yesus Kristus. Tolong Tuhan juga yang mencairkan semuanya, sehingga tetap di dalam kebersamaan dengan penabur ya Allah. Bapa, kami kembali berdoa bagi umat-Mu yang Tuhan tempatkan di mana saja. Tolong Tuhan berkati mereka dan menjadi saksi-Mu. Kami berdoa bagi majelis yang bertugas, bahkan juga organis kantoria, bahkan multimedia, bahkan yang lainnya. Kami mohon juga kuasa Tuhan yang memberkati mereka di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah tugas panggilan dan pelayanan ya Allah. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan pendeta yang sedang mengalami kelemahan. Kami mohon juga jamahan Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan juga pulihkan dan sehatkan kembali. Bahkan di masa-masa pandemi corona ini Tuhan, tolong berikan kami kuasa-Mu, tolong berikan kami kesabaran, sehingga kami tetap menjaga juga kesehatan-kesehatan, bahkan kami boleh mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan, sehingga kami juga tetap di dalam kekuatan-Mu ya Allah. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negeri kami Indonesia, berkati Presiden, bahkan juga pemimpin daerah Kota Surakarta, bahkan sampai RT, mampukan Tuhan untuk melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, untuk membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan keadilan, bahkan khususnya Kota Surakarta ya Allah. Bapa, jauhkan dari orang-orang yang berpikir jahat, yang ingin memecah belah negeri ini. Bahkan jauhkan para pejabat-pejabat, para pemimpin yang mereka tidak fokus, yang mereka tidak jujur dan tulus, yang hanya mengejar keuntungannya sendiri. Berikan semua Tuhan dengan jujur dan tulus untuk mengabdi dan melayani. Satukan negeri ini ya Allah, agar bersatu padu untuk melawan segala macam penyakit, bahkan virus corona, bahkan juga kemiskinan dan ketidakadilan. Itu boleh hilang dari negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang bergumul karena PHK, karena pekerjaan, karena usaha, karena ekonomi. Tolong berikan juga kesabaran, pengharapan, ketekunan, keuletan, sehingga dijauhkan dari tindakan-tindakan yang melawan Tuhan maupun melawan hukum. Kami juga berdoa Tuhan
Bagi tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua ya Allah, agar mereka juga berikan hikmat, ketelitian, kehati-hatian untuk melayani, berikan juga kesehatan. TNI, polisi juga Tuhan berkati semua ya Allah, agar mereka juga boleh melayani dengan baik. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kedukaan, mereka diabaikan, mereka dipinggirkan, ditinggalkan. Mereka yang sedang mengalami bencana, kami mohon juga kuasa Tuhan untuk menjamahnya, memberikan pemulihan, juga terus memberikan semangat di tengah-tengah kehidupannya ya Allah. Bapa, kembali kami serahkan gerejamu GPIB Penabur ini ya Allah, agar terus melayani dengan baik, membawa kabar sukacita, dan Tuhan akan terus memberkati gerejamu ya Allah, sehingga gerejamu tetap mewartakan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga hari ini, kami serahkan juga harapan-harapan kami ke dalam tangan Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah mengarahkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu kelima sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kekasih yang berkenan ambil bagian dalam ibadah streaming hari ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ibadah Minggu di GPIB Penabur Surakarta selama bulan Juli masih dilaksanakan melalui ibadah streaming. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat atas persembahan langsung maupun lewat Bank BNI ataupun niaga. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat, akan diadakan sidang majelis dan pemilihan PHMJ. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman di tengah-tengah kehidupanmu, dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saudara berada. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.